telah memperoleh beberapa macam pelajaran. Antara lain, kalian sudah bisa hidup rukun dengan teman-teman. Itu harapan Bu Guru, agar kalian senantiasa rukun dengan teman dimanapun berada, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kalian sudah bisa membedakan gambar dengan menggunakan bahan yang berbeda. Misalnya tadi, bagaimana hasil menggambar dengan pewarna krayon, bagaimana hasil menggambar dengan menggunakan spidol, dan bagaimana hasil menggambar dengan menggunakan pensil warna. Yang ketiga, kalian sudah bisa membuat kalimat perintah yang biasanya menggunakan imbuhan lah dan imbuhan kan. Dan yang terakhir, kalian tadi sudah berlatih menjumlahkan 3 bilangan dengan cara susun panjang dan susun pendek. Daripada kalian menghitung, menjumlahkan dengan menggunakan jari, itu akan menggunakan waktu yang terlalu lama. Sehingga cara dengan menjumlahkan menggunakan susun panjang dan susun pendek itu akan mempermudah kalian dalam menjumlahkan bilangan. Demikian anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba kita simak bersama bacaan berikut. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, coba ini kalian perhatikan. Udin ketika mau berangkat ke sekolah diberi bekal oleh ibunya. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ini coba kalimat yang diucapkan Ibu Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian Udin menjawab, baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu pesan orang tua Udin untuk Udin ketika mau berangkat ke sekolah. Jadi, kalian apabila diberi bekal oleh ibu, di sekolah bisa berbagi dengan teman, terutama kepada teman kalian yang lupa tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Itu adalah salah satu contoh sikap rukun kepada teman di sekolah. Nah, ketika tadi kalian telah melihat percakapan antara ibu dengan Udin, dalam percakapan itu tadi ada kalimat perintah. Coba, apa arti kalimat perintah itu? Coba perhatikan, kalimat perintah adalah
kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Jangan lupa, bila kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, untuk mengucapkan kalimat perintah harus dengan bahasa yang sopan. Bisa kita gunakan dengan kata tolong. Perhatikan, ini ada 5 kalimat perintah. Yang pertama, bacalah buku itu. Di situ ada kata lah, bacalah. Yang kedua, tolong ambilkan pensil itu. Itu contoh kalimat perintah yang sopan. 3, matikan lampu itu. Yang keempat, tolong tutup pintu itu, Udin. Yang kelima, bukalah bekalmu itu, Beni. Nah, tadi sudah Bu Guru beri contoh kalimat perintah. Sekarang coba kamu buat contoh kalimat perintah dengan kata-kata berikut. Coba kalian buat menjadi kalimat perintah. Jangan lupa diberi tanda seru. Anak-anak, di sini ada beberapa kalimat yang belum lengkap. Coba nanti kalian lengkapi agar menjadi kalimat perintah. Coba kalian lengkapi dan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kita tadi belajar membuat kalimat perintah, supaya kalian lebih santai, mari kita belajar menggambar. Sini Udin, Edo, dan Siti mau menggambar dengan menggunakan pewarna yang berbeda. Yang pertama, Udin menggambar dengan pewarna pensil warna. Yang kedua, Edo menggambar dengan menggunakan spidol. Siti menggambar dengan pewarna krayon. Kalian ingat-ingat, Udin dengan pensil warna, Edo dengan spidol, dan Siti dengan krayon. Anak-anak, tentunya dengan menggunakan pewarna yang berbeda, maka hasil goresan dan gambarnya juga akan berbeda antara Udin, Edo, dan Siti. Nah, coba kita lihat gambar yang menggunakan pewarna krayon. Hasilnya akan terlihat tebal dan kasar. Kemudian ini contoh gambar dengan menggunakan spidol. Hasilnya akan tebal dan halus. Ini gambar yang menggunakan pewarna pensil warna. Hasilnya akan terlihat tipis dan halus. Coba kamu pasangkan gambar sesuai dengan pewarna yang digunakan. Yang pertama, Udin, nanti kamu pasangkan menggunakan pewarna apa tadi, dan kamu pilih gambarnya yang mana.
Edo, dan yang ketiga Siti. Coba nanti dipasangkan sesuai dengan hasil gambar atau goresannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Perhatikan soal berikut. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Kita mulai dengan cara panjang. Ingat, ini ada teknik menyimpan. Yang pertama, 125 ditambah 117. Kita mulai. 125 dibuat panjang menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 dibuat panjang menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Selanjutnya kita jumlahkan mulai dari satuan. Yang pertama, 5 ditambah 7. Hasilnya 12. Tetap kita tulis 12. Selanjutnya, 20 ditambah 10. Hasilnya 30. Yang terakhir, 100 ditambah 100. Hasilnya 200. Nah, kemudian 12 tadi kita pisah menjadi 10 dan 2. Cut. 12 kita pisah menjadi 10 ditambah 2. Sehingga kita tulis lagi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Kemudian 200 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 40 ditambah 2. Hasilnya 242. Itu yang cara panjang. Sekarang yang menggunakan cara pendek. Sama seperti yang tanpa menyimpan. Yang pertama, 125 ditambah 117. Ingat, kita mulai dari angka satuan, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tulis 2 sebagai satuan dan 1 disimpan sebagai puluhan. Kemudian puluhannya dijumlahkan, yaitu 1 yang sebagai cut, puluhannya kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Dan yang terakhir ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama, 242. Bagaimana anak-anak untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan cara pendek? Tentunya kalian sudah paham ya.
Nah, sekarang coba kalian berlatih mengerjakan penjumlahan dengan cara panjang. Di sini ada 4 soal yang harus kamu kerjakan dengan cara panjang. Keempat soal itu kalian kerjakan dengan cara panjang. Selanjutnya, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan dengan cara susun pendek. Nah, itu kalian kerjakan dengan cara pendek. Nah, anak-anak, penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan maupun dengan teknik menyimpan dikerjakan dengan cara panjang ataupun cara pendek, hasilnya akan sama. Nah, kalian semua harus bisa mengerjakan dengan cara panjang maupun dengan cara pendek. Keduanya harus kalian kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema hidup rukun dengan subtema hidup rukun di sekolah. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama agar kalian bisa membuat kalimat perintah. Yang kedua, bisa menjelaskan alat dan bahan menggambar imajinatif. Dan tujuan yang ketiga, bisa menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara susun panjang dan susun pendek. Anak-anak yang guru cintai, sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi pagi, tentunya sudah diberi bekal oleh ibu masing-masing ya. Misalnya, ada yang membawa minuman sendiri dari rumah, supaya kita tidak jajan sembarangan. Yang kedua, ada yang membawa bekal makanan, bisa jajanan, bisa juga bekal untuk makan. Nah, anak-anak, karena kalian hidup di sekolah itu bersama dengan teman-teman kalian yang banyak, yang membawa bekal masing-masing, tentunya kalian bisa saling berbagi. Terutama dibagikan kepada mereka yang tidak membawa bekal hari itu. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun.